Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam program Roti Gembala. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Dan renungan ini saya bagi menjadi 3 episode dengan satu tema, yaitu janji Tuhan Yesus sebagai Gembala. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Gembala Agung kita. Apa saja janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan Yesus sebagai Gembala dalam kehidupan kita. Kita baca dulu di dalam Mazmur 23, sebuah pasal yang sudah tidak asing di setiap kita. Bahkan pasal ini dibuat menjadi sebuah lagu. Nah, tapi hari ini kita akan belajar dulu di Mazmur 23 ayat 1, 2, dan 3. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar janji Tuhan Yesus sebagai Gembala. Yang pertama adalah janji tuntunan. Janji tuntunan atau janji bimbingan yang Tuhan Yesus berikan sebagai Gembala kepada kita sebagai domba-dombanya. Jelas sekali di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya apa? Tuhan Yesus itu mau menuntun kita, Dia membimbing kita untuk kita bisa sampai berada di sebuah padang rumput yang hijau. Di mana padang rumput yang hijau itu bagi bagi seekor domba itu merupakan sebuah tempat yang sangat nyaman, yang sangat menyenangkan, yang sangat enak. Dan ini janji Tuhan. Tuhan mau menuntun kita sebagai domba-dombanya, kita akan dituntun dan kita akan dibaringkan di padang yang berumput hijau. Dia membimbing kita. Dia menuntun kita. Bapak Ibu Saudara, saya bersaksi sebentar mengenai tuntunan Tuhan. Saya kalau pagi Bapak Ibu Saudara biasanya itu yang nganter anak saya yang kecil, Meme, Patricia itu biasanya kalau ke sekolah itu bareng sama kokonya, sama Peter. Nah, beberapa hari yang lalu, hari-hari minggu kemarin lah, beberapa hari yang lalu, itu waktu Peter kan sudah selesai sekolah, sudah lulus, jadi dia lagi pengangguran di rumah. Dia tidak sekolah, sudah selesai sekolahnya, tapi tiap pagi dia harus bangun untuk ngantar adiknya. Nah, sampai kemarin itu tiba-tiba saya lupa gara-gara apa ya, pokoknya saya akhirnya yang nganter Meme ke sekolah. Saya antar Meme ke sekolah. Setelah pulang nganter sekolah, saya sampai rumah, kemudian saya itu ambil handphone saya. Handphone ada 2, yang satu handphone buat kerjaan, yang sering buat komunikasi, ada satu lagi handphone ini jarang saya pakai dan nomornya hanya orang-orang tertentu yang tahu, karena handphone ini lebih kepada banyak urusannya untuk masalah perbankan. Nah, dan handphone ini jarang saya pegang, jarang saya buka, jarang saya lihat. Tapi entah kenapa pagi itu tiba-tiba saya kayak dituntun, saya tergerak untuk saya ngambil handphone ini, dan kemudian saya buka handphone ini dan saya lihat. Ternyata Bapak Ibu Saudara, malam harinya itu salah satu kartu kredit saya dibobol sama orang. Notifikasinya, transaksinya itu masuk di handphone saya ini, karena ini handphone untuk perbankan, jadi notifikasi segala macam pemakaian kartu kredit, transfer segala macam itu masuknya notifikasinya di handphone ini.
Dan saya melihat nominalnya cukup lumayan besar, sekian puluh juta. Jadi kartu kredit saya dibobol, ada transaksi sekian puluh juta, dan itu transaksinya dalam bentuk euro, dan transaksinya itu ada di Amsterdam, Belanda. Sedangkan saya tidur malamnya saya tidur di rumah saya di Cibubur di Bogor. Nah, dan akhirnya saya telepon ke call center kartu kredit tersebut, saya minta untuk dilakukan investigasi, dan saya menyanggah bahwa saya tidak menggunakan, karena saya memang tidak menggunakan. Nah, yang mau saya ceritakan di sini adalah itu handphone jarang sekali saya pegang. Jarang sekali saya bawa. Kadang kalau saya ke kantor pun tidak saya bawa kadang. Karena yang telepon itu pasti dari bank-bank semua, nawarin kredit, nawarin KTA, nawarin pokoknya bank lah. Jadi saya males bawa, sehingga saya supaya tidak angkat telepon. Tapi pagi itu Tuhan tuntun untuk saya lihat, dan ternyata ada notifikasi pemakaian kartu kredit saya dari Amsterdam, Belanda, sekian puluh juta rupiah. Dan andaikan hari itu, pagi itu, Tuhan tidak pimpin saya, Tuhan tidak tuntun saya untuk ambil handphone ini, saya tidak tahu kalau ada transaksi, karena saya tidak pernah ngecekin tiap hari. Dan kalau itu misalnya sudah lewat sampai tagihannya datang, terus baru saya ngomong ke banknya, saya baru tahu, dan ngomong ke bank dulu, aku tidak pakai, pasti pihak bank juga tidak akan mau untuk transaksi itu disanggah. Tetapi karena tuntunan Tuhan, saya bisa ngerti kalau ada transaksi yang bukan dari saya, tetapi dengan jumlah yang cukup besar. Dan itu bagi saya sebuah tuntunan Tuhan, salah satu tuntunan yang simple, yang kecil, tapi itu Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya dalam setiap kehidupan kita selalu diberi Tuhan tuntunan, bimbingan, karena Dia sebagai gembala memiliki janji untuk menuntun, membimbing setiap domba-dombanya. Di sini dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Air ini berbicara mengenai kehidupan. Semua makhluk hidup di dunia ini tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya air. Air adalah sumber kehidupan. Di sini dikatakan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bimbingan atau pimpinan tuntunan Tuhan itu membuat kita yang mungkin dalam kondisi sudah setengah hidup, setengah sekarat, dipimpin Tuhan dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan, kita dibawa ke dalam air yang tenang, sehingga kita diberikan kekuatan, kita diberikan kehidupan kembali. Mungkin hari-hari ini saya tidak tahu, dunia sedang tidak baik-baik saja, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Saya tidak tahu kondisi setiap Bapak Ibu Saudara bagaimana, tapi saya percaya kita memiliki gembala yang Dia memberikan, salah satu janjinya adalah untuk memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dia akan menuntun kita hari ke hari dalam menghadapi kehidupan ini. Dia memimpin kita, menuntun kita, membimbing kita, sampai kita dibaringkan di padang rumput yang hijau. Ini janji Tuhan. Ini Mazmur Daud tulis seperti itu. Dan saya percaya janji ini juga ditujukan untuk Bapak Ibu Saudara, ditujukan juga untuk saya, ditujukan untuk semua domba-dombanya. Dan marilah kita belajar mengerti, gak usah putus asa, gak usah bingung dalam menghadapi hidup. Karena apa? Karena ada pimpinan dan bimbingan serta tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai domba, Tuhan Yesus sebagai gembala, Dia selalu menuntun dan membimbing kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sama-sama belajar, kami diingatkan bahwa Engkau sebagai gembala yang agung, Engkau memberikan kami tuntunan dan bimbingan dalam kami menjalani kehidupan kami. Karena kami sadar, kami sebagai domba yang lemah,
Kami sebagai domba yang tidak mempunyai kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini kalau nggak ada tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah tuntunan dan bimbingan-Mu selalu Kau nyatakan, selalu Kau berikan kepada setiap kami, domba-domba-Mu, supaya kami bisa melewati kehidupan kami sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Karena kami percaya saat kami berjalan sesuai bimbingan dan tuntunan Tuhan, maka kami akan sampai kepada padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang memulai aktivitas mereka sepanjang hari ini, mereka yang bekerja sekolah kuliah, Tuhan berkati setiap segala pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Bagi sedang jemaat Tuhan yang mungkin sedang berbaring karena kondisi tubuh yang tidak baik, hamba katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi, Tuhan nyatakan. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kehidupan mereka. Mereka yang memerlukan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Mereka yang merindukan keturunan ilahi, Tuhan berikan keturunan ilahi sesuai di dalam waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang Maha Tahu. Setiap doa pergumulan sidang jemaat-Mu, biarlah Tuhan turut campur tangan bekerja di dalamnya, supaya setiap jemaat Tuhan mengalami kebaikan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah damai sejahtera sukacita Allah, penyertaan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa menyertai kita. Dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun kita sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kita kerjakan semua boleh mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama menanamkan dalam pikiran kita, hati kita, dan iman kita bahwa kita memiliki gembala yang agung yang selalu membimbing dan menuntun kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.